أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجهيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا وعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Turyatin Fadilah yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca maupun yang mendengarkan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, malam ini adalah kajian I'tikaf online malam yang pertama dari Masjid Raya Al-Insan, ya. Insya Allah esok hari tanggal 13 Mei 2020 kajian akan diisi oleh Ustadz Daniel Barkah dengan tema Jadilah Muslim yang Kuat. Berikutnya tanggal 15 Mei 2020 akan diisi oleh Ustadz Dr. Haikal Hasan dengan tema Meluruskan Sejarah Islam. Untuk tanggal 19 Mei 2020 insya Allah akan diisi oleh Ustadz Itang Rusmana LC dengan tema Inilah Jalan Hijrahku. Dan terakhir tanggal 21 Mei 2020
insya Allah akan diisi oleh Ustadz Dr. Aam Amiruddin MSI dengan tema prediksi Rasulullah tentang akhir zaman. Itu tema dan Ustadz yang akan menyampaikan kajian-kajian berikutnya. Untuk selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Masjid Raya Al-Insan yang akan disampaikan oleh Bapak Ari Kuncoro, Eskom, Magister Manajemen. Beliau adalah Ketua Pemuda Masjid Raya Al-Insan, sekaligus Ketua Karang Taruna Kecamatan Kebayoran Lama, dan juga merangkap sebagai anggota Dewan Kota dari Kecamatan Kebayoran Lama. Kepada Pak Ari Kuncoro, persilahkan. Ahlan wa sahlan Ustadz telah bergabung. Pak Ari, mic-nya dibuka, Pak Ari. Mic-nya dibuka. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan untuk hadir ya di acara pengajian. Memang pengajian tahun ini di Ramadan ini memang berbeda dengan tahun-tahun yang lalu ya. Kita waktu lalu juga dengan pemateri Ustadz Dr. Wido ya, juga tahun lalu juga saya masih ingat mengisi di kajian di Masjid Al-Insan ya. Waktu itu kita langsung di masjid ya, tapi sekarang kita di rumah masing-masing ya. Tapi alhamdulillah insya Allah tidak mengurangi rasa khusyuk kita untuk mengikuti pelajaran ya, yang nanti akan diberikan oleh Al-Ustadz Dr. Wido Praha. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta para keluarga, para sahabatnya. Insya Allah kita semua nanti mendapat syafaat di yaumil nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Pak Rahmadi sebagai moderator pada malam ini. Yang saya ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Dr. Wido Supraha yang alhamdulillah sudah hadir, sudah ada di bersama-sama kita ya. Yang tentunya saya hormati rekan-rekan dari pemuda Masjid Al-Insan, dari DKM Masjid Al-Insan, juga tentunya dari peserta ya. Alhamdulillah pada malam ini saya lihat sudah ada 44 peserta yang mengikuti kuliah itikaf online ya. Pada malam ini memang ini adalah yang perdana. Insya Allah nanti setiap malam ganjil ya kita akan mengadakan seperti ini ya. Mudah-mudahan semua bisa mengikutinya dengan baik dan mudah-mudahan ini acara ini bisa bermanfaat buat kita ya. Saya atas nama masjid juga atas nama pemuda mengucapkan terima kasih atas partisipasi semuanya ya. Baik, tidak berpanjang lebar karena waktunya juga sudah hampir jam 21.30. Saya kembalikan kepada Pak Rahmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, dilanjut Pak Rahmadi. Ya, terima kasih kepada Pak Ari yang telah memberikan sambutan. Saya sapa dulu kepada Ustadz Dr. Haji Wido Supraha yang telah bergabung, dan juga insya Allah ada ini Ustadz Daniel Barkah yang besok juga akan mengisi kajian kita. Ya, sebelum kita mulai kajian ini, ya, saya perkenalkan dulu kepada Bapak dan Ibu sekalian. Ustadz Dr. Haji Wido Supraha ini biasa mengisi kajian itikaf di Masjid Raya Al-Insan. Ya. Beliau adalah dosen sekolah pasca sarjana Universitas Islam Ibnu Khaldun Bogor
juga Komisi Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia Pusat, sekaligus sebagai pembina Yayasan Adab Insan Mulia. Beliau juga sebagai penulis dan peneliti di INSIS. Beliau juga Biro Komunikasi di BKSPPI, sekaligus Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Islam. Baiklah, tidak memperpanjang kalam, marilah sama-sama kita dengarkan paparan yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Widow Supraha dengan tema tentang peran pemuda dalam kebangkitan Islam. Kepada Ustadz, silakan. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyyatil Islam al-khalidah wa tahiyyatul Islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak semuanya? Sehat ya? Meskipun kita tidak bertemu sambil bermuajahah iktikaf di masjidnya Allah, mudah-mudahan semangatnya tetap sama karena Bapak Ibu ini semuanya ahli iktikaf. Ya, kita ditunda untuk melakukan iktikaf yang sempurna ini dengan satu ujian, insyaallah. Mudah-mudahan kita mampu melewati ujian ini dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan, dan saya senantiasa doakan kita berada dalam kebaikan yang mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi kita pada malam hari ini adalah berjudul Pemuda Islam Membangun Peradaban. Alhamdulillah yang hadir wajahnya terlihat muda semuanya, ya, punya semangat pemuda insyaallah dan punya semangat melahirkan orang-orang muda. Karena melahirkan orang-orang muda terbaik adalah satu aktivitas terbaik yang dapat kita lakukan di akhir hidup kita. Biasanya umur 41 hingga umur 60 ini adalah umur yang paling bagus digunakan untuk membangun pemuda, ya. Karena nanti dia menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, kita coba mengenali dulu tentang bagaimana Al-Qur'an berbicara tentang pemuda, ya. Jadi kita ingin agar para pemuda ini ya muda berkarya, tua masuk surga. Itu yang kita inginkan pemuda-pemuda kita hari ini. Baik, pertama dari pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ada keutamaan masa muda, ya, ada keutamaan masa muda. Yaitu kata Nabi, irtanim khamsan qabla khamsin. Ya, persiapkan 5 masa sebelum datang 5 masa berikutnya. Ya. Persiapkan 5 masa sebelum datang 5 masa berikutnya. Yang pertama, syababaka qabla haramik. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Kemudian wasihataka qabla saqamik. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrik, masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Wa faraghaka qabla syaghl, masa luangmu sebelum datang sibukmu. Wa hayataka qabla mautik, hidupmu sebelum datang kematianmu. Jadi memang setiap manusia ya
dia akan diuji dengan berbagai ujian dan akan melewati masa-masa ini. Ya. Nah, pertanyaannya kemudian bagi orang muda, apakah kita memanfaatkan masa muda itu dengan sebaik-baiknya untuk kebahagiaan masa tua kita? Saya teringat Bapak Ibu dengan pesan daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kata beliau, kalau kita punya anak pemuda tidak cinta ilmu, maka takbiri dia 4 kali. Artinya apa? Ternyata masa muda itu adalah masa yang seharusnya disibukkan dengan amal-amal terbaik. Karena dia tidak punya banyak dia tidak punya banyak kepentingan, urusan-urusan yang besar, ya. Sehingga seharusnya dia bisa lebih fokus untuk berkarya dan belajar. Saya juga teringat dengan pesan Imam Syafi'i, ya, ambillah ilmu sebanyak-banyaknya di usia muda. Karena nanti akan datang satu zaman, satu masa di mana pemerintah banyak memberikan tugas kepadamu, ya, perusahaan banyak memberikan pekerjaan kepadamu, dan engkau tidak sempat lagi untuk menuntut ilmu. Karena itu mereka yang memanfaatkan masa mudanya dengan ilmu akan menuai kemudahan hidup di usia sibuknya, usia tuanya. Ya. Kata Al-Imam Al-Munawi terkait hadis tadi, fahadhil khamsah la ya'rifu qadraha illa ba'da zawaliha. 5 hal yang tadi, yaitu masa muda, masa sehat, masa luang, masa kaya, dan masa ketika hidup, seseorang itu baru mengetahui betapa bernilainya setelah kelima hal tersebut hilang. Ya, ini ada dalam At-Taisir Bisyarah Al-Jami'us Shaghir. Sama halnya dengan iktikaf kita ini Bapak Ibu. Kita baru merasakan nikmatnya iktikaf di masjid manakala kita sudah dilarang ke masjid. Ya, para pemudi dia baru sadar indahnya berjilbab setelah jilbab itu dilarang di suatu negeri. Nah, itu biasanya begitu. Jadi banyak orang-orang yang menyesali setelah itu terjadi. Karena itu kemudian janganlah menargetkan diri menjadi orang menyesal. Ya, sampaikan kepada anak-anak kita dan juga kepada para pemuda yang hadir malam ini, engkau jadilah sosok-sosok manusia yang merencanakan hidupmu. Jangan pakai peribahasa bagi anak muda itu, yaitu peribahasa hidup itu enjoy saja, nikmati. Hidup itu seperti air mengalir. Jangan. Jangan pakai peribahasa hidup seperti air mengalir. Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur'anil Karim menjelaskan bahwa air sungai itu nggak bisa mengalir ke tempat yang lebih tinggi. Karena itu pemuda, dia jangan seperti air mengalir. Karena nanti dia tidak bisa merengkuh tempat-tempat yang tinggi. Padahal dia harus bisa merencanakan hidupnya. Itu bagi orang muda. Bagi orang yang sudah pernah muda, ya, dan dia baru tertarik belajar agama, juga tidak boleh pakai peribahasa begini. Belajar di usia tua seperti mengukir di atas air. Nah, ini nggak boleh dipakai peribahasa ini. Ya, karena kesannya orang yang setelah berumur itu nggak bisa menuntut ilmu. Keliru. Agama bicara tuntutlah ilmu minal mahdi ilal lahdi. Bahkan kalau besok pun terjadi kiamat, maka hari ini akan kutanamkan tunas-tunas itu. Nah, ini pemahaman dari agama. Ya. Siapakah pemuda, Bapak Ibu? Tentu ini terjadi perbedaan pendapat. Kalau di negara Kesatuan Republik Indonesia, ada Undang-Undang Kepemudaan, Pasal 1 Ayat 1. Yang disebut pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan
yang berusia 16 sampai 30 tahun. Nah, jadi yang kira-kira sudah lewat 30 tahun lebih sedikit, Bapak Ibu, menurut Undang-Undang Kepemudaan sudah lewat masa muda, ya, bukan pemuda dia. Jadi dia disebut sebagai petua. Umur 31 itu sudah petua, Pak. Bukan lagi pemuda, ya. Baik. Kalau kita lihat Quran surat Ar-Rum ayat 54, Bapak. Perhatikan di sana Allah membagi masa kehidupan manusia itu pada 3 periode yang pasti dilalui oleh kita semua. Yaitu Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Yakhluqu ma yasha'u wa huwa al-alimul qadir. Allah dialah yang menciptakan kalian dengan pernah menikmati rasa lemah. Ini masa tiflun, masa anak bayi, ya, memegang sesuatu lepas melulu, mata 2 bulan pertama masih rabun, ya, tidak bisa melihat. Terus kemudian Allah berikan penglihatan. Ini namanya usia lemah. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian nanti sesudah itu muncul kekuatan. Summa ja'ala min ba'di quwwah dha'fan wa syaibah. Tapi siap-siap. Karena nanti akan datang masa lemah kembali. Dan kali ini ada ubannya. Yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya sesudah, dan dialah yang maha mengetahui lagi maha berkuasa. Jadi ada 3 periode ternyata dalam kehidupan ini, yaitu periode kuat, periode lemah, kuat, dan nanti periode lemah kembali dan beruban. Ya. Bagaimana kemudian masa-masa muda pemuda itu harus dilalui? Ternyata Al-Quran kalau bicara anak-anak muda, itu bicara semangat, ide-ide dan gagasan-gagasan. Yuk coba kita perhatikan ayat-ayat yang berbicara tentang pemuda. Dan kita ambil apa pelajaran, ide dan gagasan besarnya. Yang pertama, pemuda Ibrahim. Ya. Yang pertama, pemuda Ibrahim. Apa pelajaran dari pemuda Ibrahim? Yaitu pemuda yang cerdas dan kritis. Ya, ketika Ibrahim ingin mengubah budaya masyarakatnya yang senang membuat berhala dan menyembah apa yang mereka buat, Ibrahim merasa tidak nyaman. Tapi untuk mengubahnya, bagaimana caranya? Akhirnya yang namanya pemuda itu memang akalnya cerdas. Ya, dia ajak dialog dengan membuat kenyataan-kenyataan. Dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 63 disebutkan ketika Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala itu, ternyata dengan kecerdasannya beliau tinggalkan satu berhala yang besar dan dia kalungkan kampak itu pada berhala yang besar. Tujuannya apa? Sudah jelas ketika ditanya oleh masyarakat, dan masyarakat bertanya sama dia. Kenapa? Karena dari semua masyarakat yang nggak mau nyembah berhala, cuman pemuda Ibrahim ini. Nah, ini kita belajar ternyata, meskipun orang soleh itu cuman satu di sebuah masyarakat, selama dia menggunakan akalnya, dia berpikir, mencari tentang hakikat Tuhan, dia tidak akan terwarnai dan terpengaruhi oleh masyarakat di sekitarnya. Kata kuncinya, akalnya harus digunakan. Karena itu Bapak Ibu, akal itu kan di dalam Al-Quran nggak pernah ditemukan dalam bentuk kata akal, gitu, dalam bentuk kata benda nggak ada. Semuanya dibentuk dalam proses ta'akul, proses berpikir. 49 kali Al-Quran menjelaskan kata akal itu. Ya, 24 kali dalam bentuk kata ta'qiluna, 22 kali dalam bentuk ya'qiluna, sisanya dalam bentuk min ba'di ma aqaluhu
naqilu, yaqilu. Ya, jadi semuanya kata kerja. Karena tidak ada pelajaran kosongkan pikiranmu dalam Islam. Nggak ada. Ya, dalam Islam tuh akal itu harus terus-menerus diajak bekerja dan berpikir. Akal yang terbiasa bekerja dan berpikir, insya Allah di usia tuanya dia tidak pikun. Karena terus diajak bergerak. Sebagaimana mobil, kalau diajak terus bergerak, dia nggak akan rusak kaki-kakinya, mesinnya. Nah, itu namanya. Maka kemudian ketika ditanya, bagaimana jawaban seorang pemuda ini? Ibrahim menjawab, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, yang besar itulah yang melakukannya. Coba, ada kampak di lehernya. Yang lain hancur, dia nggak hancur. Coba tanya sama berhala itu. Jika mereka dapat berbicara. Ya kan? Ya, ini ngajak orang berpikir. Masyarakat akhirnya bilang, bagaimana mungkin dia bisa bicara? Orang kan dia patung berhala. Kami juga yang buat. Bagaimana dia bisa bicara? Disinilah kemudian Ibrahim memasukkan pelajarannya. Kalau begitu, kenapa kalian sembah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat maupun ya mudarat pada kalian, bahkan kepada dirinya sendiri? Tapi yang namanya egoisme, ya banyak di antara kita nggak mau mendengarkan perkataan-perkataan jernih dari para pemuda. Padahal pemuda Ibrahim alaihissalam sudah mengatakan dengan sesantun mungkin. Ya. Nah, tapi dari pemuda Ibrahim ini kita belajar apa? Jadilah pemuda yang cerdas dan kritis seperti pemuda Ibrahim. Ya. Jadilah pemuda cerdas kritis seperti pemuda Ibrahim. Baik. Yang kedua, ada pemuda Ashabul Kahfi. Ya. Ada pemuda Ashabul Kahfi, yaitu penghuni Al-Kahfi, penghuni gua. Jadi pemuda Ashabul Kahfi ini ditidurkan Allah selama berapa? 300 tambah 9 tahun. Jumlahnya berapa itu 300 tambah 9? Disuruh cari sendiri kita sama Allah. Allah cuma katakan 300 tambah 9. Ya. Apa pelajaran dari pemuda ini? Pemuda ini kokoh betul imannya. Teguh betul imannya. Ketika mereka bertemu dengan kebenaran, mereka meyakininya. Jadi pemuda itu gampang menerima kebenaran. Biasanya pemuda kenapa gampang menerima kebenaran? Dia belum punya jabatan. Dia belum punya pangkat. Dia belum punya gelar. Dia belum punya posisi-posisi tinggi. Jadi dia nothing tulus. Nggak punya banyak kepentingan. Begitu hatinya mendapatkan sesuatu yang jernih, dia mudah begitu dapat. Itu sebenarnya kalau kajiannya secara sosiologi. Sementara banyak orang-orang yang telah melewati masa muda sebenarnya mengetahui bahwa dia keliru, salah, ya, bahwa orang lain benar. Tapi dia khawatir kehilangan jabatan, pangkat, ya, kedudukan, gelar, kehormatan, posisi dan seterusnya. Jadi bukan kebenarannya yang salah, tapi kehilangan apa yang dia sudah terima itulah yang dia tidak siap. Ya. Nah, pemuda Ashabul Kahfi ini akhirnya berlari ke tempat yang di masa itu paling ditakuti. Namanya Al-Kahfi Gua. Makanya 309 tahun mereka ditidurkan Allah di sana, tidak ada yang mencari juga. Ya, apalagi ketika ada yang mencoba ke gua, dilihat ada bangkai anjing di depan. Berarti nggak ada siapa-siapa di dalam. Gitu. Nah, kenapa kisah ini diceritakan di dalam Al-Quran? Allah Subhanahu wa taala katakan, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq." Kami ceritakan, kisahkan kepada kalian, kepadamu wahai Muhammad, berita tentang mereka, ini berita benar. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka itulah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah dan kami tambahkan mereka hidayah. Ya, kami tambahkan mereka petunjuk. Nah, ini pelajaran dari pemuda Ashabul Kahfi. Berikutnya, kita belajar sekarang dari pemudi.
yaitu saudarinya Nabi Musa alaihi salam, yaitu pemudi yang amanah dan komunikatif. Ya. Kita perhatikan ceritanya dalam Quran, ya. Bagaimana kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aniqdhi fihi fit tabut faqdhi fihi fil yammi falyulqihil yammu bisahil ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun lahu. Ya. Letakkanlah dia di dalam peti, lemparkanlah ia ke sungai, maka sungai itu pasti akan membawanya ke tepi. Nanti bisa diambil oleh Fir'aun, musuhku dan musuhnya. Dan aku telah melimpahkan kepadamu, wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini idh tamshi ukhtuka fataqulu. Ya. Dan aku pun telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan supaya kamu nanti diasuh di bawah pengawasanku, yaitu ketika saudaramu yang perempuan berjalan. Jadi ini ceritanya ibunya, ya, tidak punya pilihan lain. Karena kalau ketahuan ibunya ini punya anak, maka anak laki-laki itu akan segera dibunuh. Ya, karena khawatir kelak menjadi raja sebagaimana mimpi Fir'aun. Maka ibunya diilhamkan untuk meletakkan di atas satu peti, dialirkan supaya nanti ditangkap oleh keluarga besar Fir'aun. Tapi bukan hanya dilepas. Ibunya menugaskan saudarinya untuk mengikuti kemana arah peti ini. Nah, ini namanya pemudi saudari Musa yang berani, amanah menunaikan tugasnya. Setelah itu dia menunaikan tugasnya yang komunikatif. Ya. Akhirnya dia lihat ternyata ya Asiyah menangkap peti tersebut. Ternyata seorang anak, dan Masya Allah, ternyata kemudian ya Musa, anak laki-laki di antara anak laki-laki yang seharusnya dibunuh, dengan izin Allah malah tumbuh besar di ranjangnya Fir'aun. Nah, ini kalau Allah berkehendak pasti ada caranya bagaimana supaya itu terjadi. Ya. Maka kemudian setiap kali anak ini menyusu kepada ibu susuan yang ada di istana, nggak mau menyusui, nangis. Maka Asia pun bingung mencari siapa yang bisa menyusuinya. Nah, karena memang anak itu ditetapkan Allah hanya mau menyusu dengan ibu aslinya. Maka kemudian dengan penuh komunikatif, dia berkata kepada keluarga istana itu, hal adullukum ala man yakfuluhu. Ya, bolehkah saya menunjukkanmu kepada orang yang akan bisa membuatnya tidak menangis? Faraja'naka ila ummika. Akhirnya dengan izin Allah ditetapkanlah ya anak ini, Nabi Musa alaihissalam ini akhirnya bisa disusuin oleh ibunya dengan kondisi sekarang kalau dia tadi tidak dibuang, disusui anak ini dengan penuh ketakutan. Sekarang beda, disusui dengan penuh keamanan, dibayar lagi, ya, di istana lagi, kehormatan. Masya Allah, ini kenikmatan yang luar biasa. Ya. Tapi di sini pelajarannya apa? Ada sosok yang strategis, yaitu pemudi saudari Musa. Amanah dan komunikatif. Ya, ini pelajaran yang ketiga. Berikutnya, ada pemuda Syuaib, pemudi juga, perempuan juga, pemudi Syuaib, yaitu pemudi yang menjaga kehormatan dan kuat. Ketika tidak ada anak laki-laki di sana, dua anak wanita Syuaib ini pun berjalan untuk mencari minum bagi kendaraannya ini, ya, atau gembalaannya ini. Tapi yang namanya penggembala nggak ada yang perempuan, jarang. Akhirnya dalam mengambil sumber air itu banyak orang rebutan. Ya, maka wanita pun hanya bisa ya melihat dari jauh, menunggu kesempatan mereka. Ketemulah dengan Nabi Musa alaihissalam yang baru melarikan diri dari istana. Maka kemudian Nabi Musa alaihissalam ini melihat ada dua pemudi yang seperti memang perlu dibantu.
akhirnya dia pun mendatangi pemudi ini dan membantunya, gitu ya, dan membantunya. Maka bersyukurlah, dan wanita ini pun kemudian meminta mereka untuk bertemu dengan ayah mereka. Berjalanlah mereka ke rumah orang tua, di mana posisi jalannya perempuan. Dua perempuan ini berjalan di belakangnya laki-laki, di belakang Nabi Musa alaihissalam. Maka kemudian kedua wanita ini diperlihatkan mampu menjaga kehormatannya dan kuat. Ya. Maka kemudian mereka mengusulkan kepada ayah mereka untuk mempekerjakan laki-laki ini karena dia adalah al-qawiyul amin, laki-laki yang kuat dan dapat dipercaya. Gitu. Baik, berikutnya yang kelima, yaitu pemuda Yusuf. Pemuda yang kita ambil pelajaran ketika dia berada di depan Imra'atul Aziz, istrinya Al-Aziz. Namanya wallahu a'lam. Ya, kita tidak bisa menetapkan namanya Siti Zulaikha. Ya, Siti Zulaikha. Tidak bisa dipastikan karena tidak ada keterangan yang sahih menjelaskan hal itu. Dan Al-Quran menjelaskan Imra'atul Aziz, istrinya Al-Aziz. Al-Aziz ini bisa bermakna gelar bagi penguasa. Dia cantik luar biasa dan mencintai kegantengan Yusuf. Maka dijebaklah Yusuf dalam satu kamar dan yang terjadi hanyalah akan mereka ketahui berdua saja. Maka digodaklah. Tapi Masya Allah, di puncak-puncak potensi seperti ini, pemuda Yusuf alaihissalam mampu menjaga kehormatannya. Ya, jadi bagaimana pemuda Yusuf, pemuda yang ganteng, depannya wanita cantik, dan hanya ada mereka berdua aman, tapi dia betul-betul pemuda yang bertakwa. Ya, menolak kemaksiatan. Ya, padahal Yusuf alaihissalam adalah pemuda terbaik. Pada saat itu, baik dari sisi harta, ketampanan, dan seterusnya. Berikutnya yang keenam adalah dua pemuda yang dipenjara. Pemuda yang tidak mudah terprovokasi. Ya. Ya, bagaimana dalam Quran surah Yusuf ayat ke-36. Ya, surah ke-12 ayat 36, ketika Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam penjara, ada atau bertemu dengan dua pemuda di sana. Ya. Nah, ada pelajaran singkatnya apa? Pemuda yang satu dia ditangkap dengan fitnah, sementara pemuda yang satu memang ditangkap karena terbukti melakukan sesuatu. Artinya mudah termakan fitnah. Jadi ada pemuda yang mampu tidak mudah mempercayai berita hoax, tapi ada pemuda yang sangat mudah mempercayai berita hoax. Nah, di sini kita belajar untuk menjadi pemuda yang tidak mudah terprovokasi. Ini dari pelajaran Quran surat Yusuf ayat ke-36. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan dan saya hormati karena Allah Subhanahu wa taala, inilah kemudian 6 kisah pemuda yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Karena itu kemudian saya ingin katakan bahwa di dalam Islam pemuda bukanlah masa persoalan, tapi pemuda adalah masa penuh karya. Dan ini bukan teori, tapi pertama dia akidah, bagian daripada akidah, satu bagian dari keyakinan, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu rentang umur yang dimaksudkan untuk melahirkan banyak persoalan. Nggak mungkin. Pemuda itu pasti senang berkarya. Karena itu kemudian dalam sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemuda-pemuda di sekitar Nabi dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi pemuda-pemuda yang matang pada waktunya. Pemuda-pemuda yang kemudian ya matang pada waktunya menjadi pejuang-pejuang agama ini. Ya. Kenapa mereka bisa matang pada waktunya? Karena memang didesain oleh keluarganya, dididik menjadi pemuda-pemuda yang ya memiliki ilmu. Ya. Jadi
secara umum tidak mungkin lahir tiba-tiba pemuda soleh, ya kecuali dengan izin Allah. Kecuali dia memang didesain dengan kurikulum yang khusus untuk melahirkan sosok pemuda yang sebenarnya. Ya, untuk melahirkan sosok pemuda yang sebenarnya. Misalkan, kalau kita perhatikan Al-Quranul Karim, Al-Quran menceritakan tentang tahap tumbuh kembang anak. Ya, jadi siapapun, Bapak Ibu yang punya anak, dan atau sekarang yang punya cucu, mari kita bangun pemuda-pemuda soleh itu sejak kecil. Ya, sejak kecil. Jadi saya sering katakan, ayah sama bunda di rumah harus satu visi, satu misi, satu semangat. Kalau ada keluarga muda tinggal di rumah orang tua atau mertuanya, maka antara orang tua atau mertua dengan keluarga muda ini juga harus satu visi, satu misi. Mereka harus diskusi karena kita sedang bicara kelak membangun pemuda-pemuda harapan umat. Ya. Kadang-kadang kan di rumah ini sering terjadi perbedaan. Ya, orang tuanya melarang anaknya makan coklat misalkan. Nenek sama kakeknya beliin coklat sekilo misalkan. Ya, jadi ini sudah berbeda. Satu contoh penting. Karena itu ini sama-sama generasi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus berikan tumbuh kembangnya yang tepat. Nah singkatnya, mohon maaf Bapak Moderator, saya sampai jam berapa khawatir melewati batas waktu? Sampai jam 12 ya? Jam berapa? Mohon izin. Nanti dilanjutkan dengan tanya jawab, Ustaz. Berarti kita cukupkan dulu ya? Masih lanjut, Ustaz. Sampai jam? Sampai jam 10. Baik, kita sampai jam 10. 10:05 boleh, Ustaz? 10 lewat? 5 boleh. Nah, masih 10 menit. Baik, berarti 10 menit ya. Kalau gitu, karena waktu tinggal 10 menit, saya akan ringkaskan. Ya, ini slide ini saya susun supaya keluarga-keluarga Muslim itu punya cara pandang yang sama, ya, berbasiskan Al-Quran. Bapak Ibu, kalau kita lihat Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14, ini kita akan bicara masa prenatal, masa sebelum kelahiran. Di situ kita ada kenal istilah nutfah, alaqah, mudghah, izoma, ya, izoma lahma, fakasawna izoma lahma, summa ansha'nahu khalqan akhar. Ya. Kemudian Bapak Ibu coba nanti tadabburi Quran surat Al-Hajj ayat ke-5 dan An-Nur ayat 58 hingga 59. Di situ nanti Bapak Ibu akan ketemu dengan kosakata baru yaitu tiflun, baligh, suyuh, dan arzalil umur. Ya, arzalil umur ini usia yang sangat tua dan pikun. Sehingga hilang ilmu yang pernah dia miliki. Ya. Nah, kita bisa bagi fase-fase anak itu dalam 3 masa. Pertama, masa tiflun. Masa anak-anak usia dini. Fidauri tufulah. Yang juga bisa dibagi pada yaitu 2 periode. Periode pertama 0 sampai 2 tahun dan periode 2 sampai 6 tahun. Di mana diambil periode 2 tahun ini, 0 sampai 2 tahun ini dari perintah Allah untuk menyusui selama 30 bulan atau 2 tahun. Ya. Atau 2 tahun. Jadi kalau dia hamil melahirkan 9 bulan, berarti dia disyariatkan menyusui 21 bulan berikutnya supaya genap minimal 30 bulan. Ya. Dan kalaupun dia menyusui maka disapihnya tidak boleh dengan dipaksa atau ditakut-takuti karena nanti akan mengganggu psikologinya. Nah, masa-masa tiflun ini adalah masa-masa ahliyatil wujub. Masa-masa raja kecil. Maksudnya bukan apa yang dia minta kita berikan. Tetapi kita harus sadar masa ini adalah masa tumbuh kembang. Fisiknya, motoriknya, intelijensinya, sensorisnya, linguistiknya, emosionalnya.
Karena itu tugas kita adalah membantu mereka. Jangan mengganggu tumbuh kembangnya itu. Mereka punya hak untuk diberikan hak tersebut sebagai raja. Contoh, Bapak Ibu kemudian memberikan kurikulum kepada anak usia dini supaya dia duduk di depan televisi, tidak bergerak-gerak, di handphone, kemudian ada makanan butter cookies banyak, akhirnya anak itu ngemil sambil nonton TV, kemudian lanjut main handphone, matanya rusak. Ini namanya orang tua yang tidak paham. Karena di 6 tahun pertama itu harusnya 6 unsur tadi dibantu. Dia harus banyak berlari, melompat, berjatuhan, berpetualang, dan dia harus dirangsang tumbuh kembang jaringan otaknya. Itu bagi keluarga-keluarga muslim yang paham. Ya, keluarga muslim yang paham. Karena itu kemudian kalau istri kita nggak bisa menyusui di 2 tahun pertama, apa yang kita lakukan? Cari ibu susuan. Cari ibu yang bisa menyusui. Kita bayar mereka. Itu Nabi. Jangan buru-buru langsung lompat ke susu hewan. Nah, jadi ada tahapan. Kecuali tidak ditemukan ibu-ibu yang bisa menyusui. Nggak ada pilihan lain. Akhirnya kita pasrahkan sama air susu hewan. Kalau ada, cari ibu-ibu yang mau menyusui anak kita, dan kita bayar. Dan dia membutuhkan ya pengembangan psikologi di sana. Nah, anak umur 2 tahun pertama itu kadang senang berlari sana sini. Ini senang apa nih? Ya berlari karena kesenangan sebenarnya, karena baru bisa lari. Tapi nanti kalau umur 2 sampai 6 tahun, anak ini berlari karena ingin berpetualang. Itu bedanya. Ya. Kemudian di masa-masa hari ini dengan adanya teknologi dan seterusnya, biasanya anak-anak itu akan lebih mudah terdorong, kalau tidak menggunakan bahasa terpaksa, menjadi anak-anak dengan tipe visual. Ya, matanya melihat. Ada games, ada video, dan seterusnya. Nah, jangan buru-buru mengatakan anak kita ini tipe visual. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan idrakul hawas, panca indera yang 5, qalbu, akal, khobar sodik, itu sebagai sumber ilmu. Jadi tidak mungkin seorang itu menjadi pemuda yang cerdas kalau sumber ilmunya, ya sumber penangkap ilmunya cuma dari mata saja. Bukankah banyak ulama yang menjadi ulama dan tetap semakin besar keulamaannya meskipun nikmat matanya sudah dicabut. Kenapa? Karena mereka mengoptimalkan nikmat pendengarannya. Karena itu Allah selalu mengawali, ya seringkali mengawali kata pendengaran. Innas sam'a wal absara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaranmu, ya, penglihatanmu, ya hatimu semua akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Banyak anak-anak yang susah fokus justru karena ada matanya. Banyak target-target yang tidak tercapai justru karena mata kita. Nah, ini penting. Karena itu kalau anak kita terdorong kepada tipe visual, maka kita harus bantu merangsang auditorinya, pendengarannya, dan merangsang kinestetiknya, geraknya. Sehingga stabil, seimbang antara auditori, visual, dan kinestetik. Minimal dia mampu menikmati melakukan itu semuanya. Dengan rangsangan-rangsangan campuran, baik auditori visual, auditori kinestetik, visual kinestetik. Ya, menurut perkembangan ilmu pengetahuan disebutkan bahwa setiap anak itu akan diciptakan Allah terbentuk saraf-saraf dan sensor-sensor yang dibutuhkan itu dengan kemampuan hingga 80%. Setelah itu selesai. Nah, untuk menjadi 100%, dari 81% hingga 100%, itu yang adalah kesempatan yang diberikan kepada orang tua. Kalau orang tuanya pendiam, jarang bicara, bisu dalam tanda kutip ya, bisa bicara tapi malas bicara sama anaknya, sangat berpotensi kemudian anak ini berhenti tumbuh kembangnya di 80%. Tapi bagi ayah bunda yang kreatif,
bicara terus dengan anak-anaknya, dengan cucu-cucunya, ya, mengajak dialog, ya, memberikan dorongan motivasi, ya, maka akan berkembang tuh hingga maksimal 100%. Itulah kenapa jangan jadi orang tua yang bisu. Ada 17 dialog di dalam Al-Quran, 14 dialog dilakukan oleh ayah. 2 dialog dilakukan oleh ibu. 1 dialog dilakukan oleh orang tua. Sekarang banyak bapak-bapak yang bilang, didik tuh anakmu. Ya, aku sibuk cari kerja. Kau didik itu jadi anak yang baik. Ini tipe bapak yang nggak pernah belajar tadabbur Quran. Karena justru bapaklah yang ditugaskan Al-Quran lebih banyak untuk mengajak anak-anak berbicara. Ya. Kenapa kemudian sampai umur 6 tahun? 2-6 tahun itu kenapa? Karena Nabi mengajarkan untuk mengajarkan anak kita sholat di umur berapa? 7 tahun. Nah, 7 tahun ini 7 tahun Hijriah apa Masehi? 7 tahun Hijriah. Nah, 7 tahun Hijriah itu kalau dikonversi ke Masehi, 7 tahun Hijriah dikurang 77 hari. Sekitar 6 tahun 9 bulan. Gitu ya, kira-kira. Baik, berikutnya ada masa mumayyiz. Ini fase dalam fikih, fase tamyiz. Fase ahliyatil ada unnaqisah. Ada innaqisah, yaitu fase umur 7 sampai 10 tahun atau 6 sampai 9 tahun dalam tahun Masehi, ya. Di sini kita harus membiasakan anak-anak kita, ya, untuk dapat terbiasa menghayati amaliyah-amaliyah ibadah yang dia lakukan. Tilawah-tilawah Quran yang dia bacakan. Kita biasakan dia menikmati. Ini pembiasaan penghayatan di usia tamyiz, ya. Kemudian Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat Quran surat An-Nur ayat 58 hingga 59. Di sini Allah mengingatkan dan memerintahkan bahwa kalau anak kita ini sudah sampai umur 9 tahun, maka tegakkan adab khusus seperti dia izin ke kamar. Kalau dia mau masuk ke kamar orang tua, maka ahsan dia minta izin. Kalau selama ini tidak, sekarang hendaknya dia meminta izin. Ya, dia hendaknya meminta izin. Khususnya di 3 waktu kata Al-Quran. Waktu malam, sebelum subuh, dan waktu menjelang qailulah, menjelang zuhur. Karena di masa itu, ayah bunda istirahat, melepaskan baju bagian luarnya, maka anak yang sudah baligh diajarkan. Baligh apa? Ini baligh bertahap nih. Ada baligh, laki-laki itu namanya baligh ikhtilam. Dia sampai pada usia mimpi. Atau bagi perempuan baligh haid. Nanti disebutkan lagi, hatta balagha asyuddahu. Ini Quran surat Al-Ahqaf 46 ayat 15. Sampai baligh dewasa. Wa balagha arba'ina sana. Nanti ada lagi, baligh sampai usia 40 tahun. Artinya baligh itu adalah tibalah dia di umur-umur tersebut. Bagaimana ketika dia tiba di umur-umur tersebut? Itu ada bimbingannya semua. Ya, karena itu kemudian para pemuda ini dia harus mensukseskan setiap tahapan. Pada saat dia ihtilam, pada saat dia dewasa, pada saat dia baligh, pada saat dia umur 40 tahun. Ya, umur 40 tahun ini umur yang sangat-sangat diperhatikan oleh Al-Quran. Ya, bagaimana kemudian seseorang itu kalau sudah umur 40 tahun, orientasi hidupnya itu sudah relatif lebih tinggi lagi, ya, sudah relatif lebih tinggi lagi. Nah, di usia baligh inilah kemudian anak-anak diajarkan adab-adab khusus tadi seperti masuk izin kamar, menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, memisahkan tempat tidur. Kalau tidur ke kanan, ya, jangan tidur tengkurap, yaitu meningkatkan syahwat. Kemudian bagus sekali diajarkan mandi dengan baik, mandi junub kalau dia sudah baligh. Dan sebagian ulama
mendorong seseorang untuk mulai menghafal surat An-Nur pada khususnya. Karena surat An-Nur ini diawali dengan ayat-ayat tentang bahayanya perzinahan. Nah, ini yang disampaikan, ya. Maka kemudian, ya, pemuda-pemuda di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya tutup ini slide penutup, ya. Ternyata tidak ada yang punya persoalan di usia Nabi itu. Nabi berhasil mencetak pemuda-pemuda yang siap berjuang untuk agama. Ada Abdullah bin Umar yang pecinta tahajud sejak usia belasan tahun. Ada Arqam bin Abil Arqam yang senang menjadi fasilitator dakwah dengan sembunyi-sembunyi, rumahnya dipakai untuk halaqah-halaqah Quran di usia awal, di usia 14 tahun. Ada Muaz dan Muawiz, mujahid, penakluk Abu Jahal, usianya masih 15 hingga 16 tahun. Ada Usama bin Zaid, ya, komandan militer di usia 18 tahun, dan ini komandan terakhir yang ditunjuk Nabi menjelang Nabi wafatnya. Ada Ali bin Abi Thalib yang masuk Islam umur 9 tahun, dan 13 tahun kemudian di umur 22 atau 23 tahun, Ali bersedia menjadi martir, menggantikan Nabi untuk hijrah ke kota Yatsrib. Ada Mus'ab bin Umair, diplomat muda. Tidaklah Yatsrib itu, ya, dikondisikan untuk menerima hijrahnya kaum muslimin, kecuali dengan bakat diplomatnya seorang pemuda, ya, terkenal dari bangsawan kaya, tapi kemudian hidupnya meninggalkan kekayaan, ya, untuk kemudian menjaga agamanya. Dialah Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Nah, ini adalah sosok-sosok keteladanan yang penting untuk dikisahkan oleh ayah, bunda, ya, kakek, nenek, untuk kemudian menjadi bahan-bahan pengadaban kita kepada anak-anak. Sehingga pemuda, dia memalingkan keteladanannya dari K-pop, ya kan, dari Korean pop, kepada sosok-sosok yang real, sosok-sosok yang terhormat, mulia di dunia dan mulia di jannah. Agar engkau para pemuda-pemuda Islam menjadi pemuda-pemuda yang diceritakan di langit, menggetarkan langit dengan amal-amalmu di dunia, amal-amal yang engkau hadirkan ketika usiamu sedang kuat-kuatnya. Barakallahu fikum jami'an. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, ya, silakan di chat. Ini ada satu pertanyaan dari Pak Rudi Prianto. Saya pernah membaca dalam sebuah artikel Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa pemuda adalah salah satu dari 5 pilar yang dibutuhkan untuk membangun negara tangguh, selain pemimpin yang adil, ulama, wanita soleha, dan umat yang baik. Dalam konteks negara tangguh yang dimaksud peran-peran kenegaraan, apa yang harus dijalankan atau diemban oleh pemuda? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Seorang pemuda, maka hendaknya dia, ya, mengkondisikan dirinya untuk matang pada waktunya di usia 20 tahun. Itu sudah sangat membantu negara. Ya, kalau dulu di masa Nabi SAW, para pemuda umur sekitar 20 tahun telah berhasil menjadi sosok yang matang, ilmunya cerdas, jasadnya kuat, emosinya stabil, dan punya kemampuan leadership untuk memimpin orang-orang terbaik di masanya, maka kemudian hal itu sangat bisa terulang. Bahkan negara Kesatuan Republik Indonesia ini, kita lihat banyak pejuang-pejuang alumnus pesantren-pesantren di seluruh Indonesia ini yang akhirnya mereka di usia 20 tahun itu matang pada waktunya. Ya. Ada kemudian Muhammad Natsir, Buya Hamka, ya, Kiai Haji Agus Salim, Kiai Haji Abdul Halim, Ajengan Ahmad Sanusi, Mr. Safruddin, ya, dan banyak lagi yang mereka rata-rata di usia 20-an tahun
Mereka sudah membuat ya organisasi-organisasi perjuangan, berjalan ke sana kemari, ada yang sudah ke Makkah dan seterusnya. Artinya adalah jangan pernah merendahkan kemampuanmu. Para pemuda, engkau punya kemampuan tinggi. Kalau engkau melihat kebanyakan pemuda hari ini, memang engkau akan menjadi lemah semangatnya. Dan karena dia tidak ideal, maka teladanilah pemuda-pemuda dalam Al-Quran, karena dia dikisahkan dalam Al-Quran. Pemuda-pemuda di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dia adalah sejarah-sejarah terbaik. Pemuda-pemuda lanjutan seperti Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih, Mehmet, dan seterusnya. Ini adalah pemuda-pemuda terbaik yang terus mengulang sejarah. Nah, karena itu, masa muda adalah masa perjuangan. Ada banyak perjuangan-perjuangan yang hanya bisa dilakukan pada usia muda. Karena akalmu kuat. Ya, badanmu paling kuat. Karena itu, itulah yang bisa dilakukan bagi pemuda, bagi negara. Dan negara Indonesia ini hari ini sedang surplus orang muda. Ya, hampir 60% ya penduduk di Indonesia ini adalah orang muda. Ini berbeda dengan Jepang. Jepang ini ya hampir mayoritas, 70% mungkin penduduknya sekarang adalah orang berumur yang sudah melewati masa muda. Ini berdampak pada level kreativitas karya. Makanya branding dari Jepang mulai turun. Sony ya, branding lain mulai turun karena inovasi mulai hilang, mulai berhenti. Nah, karena itu gelombang yang besar ini kalau kita bisa kelola dengan baik, dia akan jadi pemuda-pemuda yang mampu membuat negara Kesatuan Republik Indonesia ini menjadi negara yang kuat. Tapi sebaliknya, ya musuh-musuh agama ini paling tahu untuk merusak negara itu gampang. Rusak pemudanya, apalagi pemudanya lagi surplus begini. Rusak pemudanya, jadikan dia konsumen syahwat, narkotika, ya dan seterusnya, maka negara itu pun tidak akan lagi berjaya. Itu kira-kira Bapak yang dapat kami sampaikan. Ya, berikutnya pertanyaan yang kedua itu, Assalamualaikum Ustadz. Saya izin bertanya, dalam konteks sekarang ini, tepatnya di zaman modern dan iklim globalisasi, bagaimana membentuk dan membangun keluarga Islami? Dan pertanyaan kedua, jikalau kita sebagai orang tua, kurikulum pendidikan apa yang harus diberikan kepada anak-anak kita? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Zaman boleh disebut modern. Ya, tapi istilah modern ini sebenarnya tidak tepat, Bapak Ibu, karena apapun yang modern hari ini akan jadi ancient 100 tahun kemudian. Jadi apa yang modern hari ini pasti dianggap kuno 100 tahun kemudian. Karena itu istilah biasa saja. Ya, itu istilah biasa saja. Dan iklim globalisasi itu kan iklim artinya tanpa border. Ya, tanpa border, borderless, tanpa border. Jadi memang sejak zaman dulu nggak ada border kan. Nabi itu nggak punya border, dia bebas ke sana kemari tanpa pakai visa, itu dari dulu. Ya. Nah, bagaimana dalam kondisi ini membentuk dan membangun keluarga Islami? Ya, hari ini kita punya teknologi, kita zaman banyak berubah dan seterusnya, maka cara membangun keluarga itu pun memang hal-hal teknisnya mengalami banyak perubahan. Ya, orang tua juga harus aware dengan teknologi dan seterusnya. Tetapi ada yang harusnya tidak berubah. Di antara yang tidak berubah itu adalah satu, tujuan kita mendidik anak itu harus tidak berubah. Dia harus untuk membanggakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itu pesan Nabi. Kalian menikah boleh menikah, tapi aku akan bahagia dengan jumlah kalian yang banyak di jannahnya Allah. Jadi hadis yang menjelaskan kita harus membuat Nabi bahagia. Yang kedua, kita harus melahirkan anak-anak yang beradab. Kemunduran umat Islam itu karena the loss of adab, hilangnya adab. Maka kurikulum yang paling terbaik dibangun adalah kurikulum adab. Ya, makanya sekarang saya membangun konsep pendidikan sekolah adab. Ya, saya training guru-guru, saya berikan penguatan pada banyak orang tua. Saya buat sekolah adab untuk orang tua. Saya bangun sekolah adab untuk guru. Ini kerja-kerja kecil yang tidak ada nilainya, tapi insya Allah
ya pelan-pelan kita akan memperbanyak. Karena dalam membangun pemuda itu yang paling pertama kali harus kita bangun adalah orang tuanya. Kemudian guru-gurunya. Kalau guru dan orang tua, guru di sekolah dan orang tua di rumah sudah punya satu ilmu, satu visi, satu sinergi, anak akan lebih mudah untuk diubah. Nah, karena itu kita perlu membuat komunitas antara keluarga-keluarga yang rindu melahirkan generasi-generasi beradab. Sama-sama kita bangun kurikulum itu. Dan kita harus senang, terbiasa mengajak anak-anak kita terlibat dalam dialog-dialog peradaban. Karena memang adab itu ditujukan pada akhirnya melahirkan peradaban. Ya. Sila kedua Pancasila menjelaskan tugas kita adalah melahirkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu kurikulum kita. Kurikulum bagaimana melahirkan anak yang beradab, yang adil pikirannya, proporsional, ya, dan seterusnya. Karena itu kemudian, ya, tentu secara teknis bagaimana kurikulumnya. Nah, ini tentu agak cukup panjang ya untuk dibahas. Ya, saya bisa cerita banyak tentang kurikulum yang kami bangun di tingkat usia SD, tingkat orang tua dan seterusnya. Tetapi yang jelas jawaban sementara adalah mari reorientasi dulu cara berpikir kita tentang pemuda. Ya, mohon maaf banyak hari ini orang tua yang menyekolahkan anaknya supaya dapat gelar, supaya dapat sertifikat, supaya nanti dia bisa cari kerja. Menurut hemat saya ini salah satu persoalannya. Ini namanya diploma disease, penyakit mencari gelar. Akhirnya anak kita dapat gelar dengan berbagai cara, tapi dia kehilangan adab. Dan ini sudah sangat banyak terjadi. Nah, kita ingin anak-anak kita adalah anak-anak yang beradab mulia, dan di antara wujud adab itu dia pasti akan mengejar yang terbaik untuk dunia dan akhirat. Jadi visinya kita ubah secara lebih tinggi. Kritik yang kedua, banyak hari ini orang tua yang memaksa anaknya menghafal Al-Quran. Ya, sehingga kemudian anak itu tidak bahagia bersama Al-Quran, atau dia selesaikan Al-Quran untuk kebahagiaan orang tuanya, tetapi dia tidak paham isi Al-Quran. Ini pun persoalan, kritik yang kedua. Dan hari ini sudah mulai ada persoalan-persoalan, bahkan pekan lalu saya baca ada persoalan di sebuah kota, di mana pemuda yang menjadi oknum itu ternyata adalah seorang penghafal Quran. Ya, kenapa bisa terjadi seperti ini? Dia hafal Quran tapi dia malas, dia tidak punya adab sama gurunya, sama orang tuanya. Jawabannya sederhana. Karena dia hanya menghafal, tidak memahami kandungannya. Karena itu Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu bisa lakukan nih? Teknisnya aja. Ya, paling mudah salah satu aja. Coba deh biasakan, dan saya sudah membiasakan ya. Ba'da sholat subuh, ba'da sholat asar, ya, kita kumpulkan keluarga-keluarga kita. Kita kemudian zikir pagi, zikir petang, ya, zikir sambil menghayati, menikmati, ya. Insya Allah anak-anak itu senang kalau orang tuanya meneladani. Meskipun zikirnya panjang, 30 menit dia senang ngikutin kita, insya Allah. Nah setelah itu kita coba tadarus Al-Quran, nggak usah panjang-panjang, 1 rubu aja. 1 rubu aja Bapak. Ya. Nggak usah 1 juz, nggak usah. 1 rubu. Ya. Kemudian anak kita dorong jadi MC-nya. Anak kita jadi MC. Kemudian kita baca 1 rubu, setelah itu kita tugaskan anak kita untuk menjelaskan. Misalkan, baik Abi Umi, ya hari ini kita sudah membaca 1 rubu. Dari pelajaran 1 rubu ini yang dapat kita ambil pelajaran adalah, udah, berikan kesempatan dia mengambil pelajarannya. Ya, berikan dia kesempatan. Ya. Nggak usah dikomentari apa yang dia bilang, selama itu benar, ya, meskipun bahasanya mungkin rendah, tidak terlalu tinggi dan seterusnya. Selama benar, kita sedang mencoba membiasakan anak-anak muda kita mentadabburi ayat-ayat Al-Quran secara sederhana dulu. Dan kemudian membiasakan mereka mengartikulasikan apa yang mereka baca kepada kita semua. Dan kita orang tua nggak usah komentari, diam saja. Awal-awal begitu. Ya. Didik mereka. Saya ketemu dengan banyak pemuda-pemuda Indonesia yang susah mengartikulasikan ulang apa yang barusan disampaikan kepada mereka. Itu persoalan paling dasar bagi pemuda. Ya. Dia tidak punya narasi besar karena tidak terbiasa mentadabburi. Makanya kalau ditanya bagaimana konsep saya dalam membangun anak beradab untuk level SD, misalkan, tingkat SD, jadi itu yang sedang kita praktekkan. Kami mendorong anak-anak itu bahagia bersama Quran,
dan mereka cinta mentadabburi Al-Quran. Dan kita menggunakan ya kurikulum untuk membuat anak senang tadabbur Quran. Karena Al-Quran itu hadir wajib untuk ditadabburi, bukan dihafal. Kalau Bapak Ibu mendorong anak menghafal, itu ada keutamaan yang lain, berbeda. Tapi sifatnya tidak wajib. Tapi dalam Quran surat Sad, surat 38 ayat ke-29, melahirkan generasi-generasi yang cinta tadabbur Al-Quran itu wajib. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Ya, ketika dia mentadabburi Quran, jangan lihatlah anak ini akan cinta menjadi saintis, menjadi sastrawan, menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang leader. Karena itu yang dia baca dari Al-Quranul Karim. Al-Quran itu bukan hanya bacaan yang isinya sholat, zakat, puasa. Itu ayat-ayat tentang zakat, sholat, puasa cuma 1 dari 100 ayat. Jadi setiap 100 ayat, hanya 1 ayat bicara tentang ibadah ritual. Tapi ada 99 ayat lainnya, setiap 100 ayat yang berbicara tentang narasi-narasi kehidupan. Dan itu yang penting untuk kita fahamkan kepada anak-anak kita. Nah, itu kira-kira singkat. Demikian, wallahu a'lam. Ya, ini ada 2 pertanyaan terakhir, Ustadz. Iya. Dalam tausiah Ustadz lebih banyak menceritakan kisah-kisah para pemuda soleh dan kiat mewujudkannya. Bagaimana kiat menciptakan anak-anak putri agar yang menjadi pemudi-pemudi yang tangguh dan solehah serta menjadi pembela agama dan umat Islam. Syukron atas jawabannya dari pertanyaan Pak Haryadi. Dan yang terakhir, bagaimana cara kita sebagai pemuda, cara yang terbaik untuk mengajak saudara kita, pemuda lainnya untuk beribadah, dan kita bekerja di lingkungan Nasrani, bagaimana bila kita melihat saudara Muslim yang tidak sholat, maupun sholat Jumat karena tuntutan kerja, bagaimana cara kita mengajaknya? Mungkin itu, Ustaz. Ya, pelajaran pertama tadi, pertanyaan pertama adalah tentang pemudi ya, tentang pemudi. Yang saya sampaikan tadi adalah sebenarnya untuk pemuda dan pemudi. Makanya dari 6 contoh pemuda Al-Quran, ada berapa tadi pemudinya? Ada 2, ya kan? 2. Jadi ada 2 pemudi, yaitu pemudi Syuaib dan pemudi Musa, ya kan? Pemudi saudarinya Musa. Itu contoh bagaimana pemudi itu dimuliakan di dalam Al-Quran. Karena itu pemudi-pemudi di masa Nabi SAW, mereka didorong menjadi pemudi yang berkualitas. Sebagaimana pemuda-pemuda didorong menjadi pemuda-pemuda yang berkualitas. Karena itu ada pendidikan laki-laki, ada pendidikan perempuan. Laki-laki di keluarga Islami menjadi semakin laki-laki. Ada pendidikannya kan? Jadi kalau ada anak perempuan main motor-motoran, mobil-mobilan, tunggu dulu. Itu bukan pendidikan perempuan. Ya, jadi pemuda laki-laki dengan perempuan nggak boleh bicara setara. Tapi bicaranya serasi. Karena beda dan harus saling melengkapi. Dia setara, sama-sama berpotensi masuk jannah di akhirat nanti, tapi di dunia dia harus serasi. Jangan laki-laki kemudian menjadi perempuan dan perempuan menjadi laki-laki. Karena itu bimbingan agamanya berbeda. Bagaimana, dan itu di antara hikmah kenapa kalau sholat saja mengingatkan imam beda tuh. Perempuan diingatkan dengan cara berbeda, laki-laki dengan cara berbeda. Ya. Kemudian dalam keseharian misalkan laki-laki dilarang mengenakan emas, mengenakan sutra. Sabar laki-laki, jangan pakai emas, jangan pakai sutra, itu nanti pakaianmu di jannah. Ya, kata Ibn Taimiyah, kalau engkau pakai sekarang, engkau akan hilang kejantananmu, mulai pelan-pelan. Nah, sebaliknya perempuan, engkau pakai itu. Engkau pakai dandanan-dandanan, ya, gambar-gambar di tangan itu ada istilahnya dulu di budaya Arab itu, boleh dipakai itu. Itu untuk menunjukkan pendidikan. Ya. Wanita bermain boneka, bermain memasak dan seterusnya. Itu adalah untuk penguatan fungsi, ya, pembagian tugas. Karena wanita diciptakan untuk di dalam rumah, dan laki-laki diciptakan untuk berjuang, berkeringat, berdebu di luar rumah. Ya, ini pelajarannya. Bukan berarti perempuan dilarang keluar rumah. Tapi memang manusia itu diciptakan untuk laki-laki itu aman di luar rumah. Ya, perempuan aman di dalam rumah. Itu narasi Al-Qur'annya seperti itu. Dan itu kemuliaan bagi perempuan. Pengagungan bagi perempuan. Akhirnya di zaman
keemasan Islam itu muncullah ulama-ulama perempuan, pendidik-pendidik perempuan. Sampai istri Nabi sendiri, Sayyidah Aisyah, ya, yang lagunya banyak bertebaran di YouTube itu, dia adalah ulama fikih. Sengaja Allah mengendaki beliau nikah dengan Nabi di usia muda, supaya dia dapat mengcapture, mengambil pelajaran-pelajaran dari Nabi itu sedetail-detailnya. Bahkan Nabi itu suka makan dari bekas gigitannya Aisyah, itu pun disampaikan dengan sangat detail. Ya, dan itu manfaat kenapa Aisyah kemudian hidup lama dengan Nabi, untuk mengcapture banyak hadisnya. Ya, untuk menceritakan bagaimana kebiasaan-kebiasaan Nabi secara lebih lengkap karena beliau hidup langsung bersama Nabi. Ya, ini Sayyidah Aisyah. Ya, penemu-penemu invention ya di masa sejarah Islam, misalkan yang menemukan kompas versi awal itu ada Fatimah Mernissi, perempuan. Ya, yang membangun Al-Azhar Kairo. Ya, di antaranya adalah kepemimpinan mereka. Jadi perempuan diberikan tempat yang luar biasa. Nah, karena itu kemudian secara umum cara pendidikannya sama. Tetapi secara khusus ada perbedaan. Penguatan di sisi laki-laki dan perempuan. Ya, tentu ini nanti bisa dibahas pada topik yang khusus. Misalkan bagaimana mendidik perempuan dalam Al-Quran. Nah, ini tentu nanti perlu diterjemahkan dalam hal yang lebih khusus. Waktunya tidak mencukupi ya. Baik, berikutnya terkait tentang tadi yang terakhir, yaitu bagaimana berdakwah. Ya, mengajak sahabat sholat, ya, sahabat seumur sholat, mengajak sahabat yang bekerja sholat, ya. Ya tentu yang namanya dakwah. Jadi begini, saya sering mengatakan, kalau kita ingin berdakwah, dakwah itu bukan sekedar menyampaikan. Bukan apa yang kita tahu kita sampaikan, kemudian kita bilang, aku udah dakwah kok. Bukan. Kalau kita lihat cara Nabi dakwah, langkah pertama yang Nabi lakukan adalah membuka pintu hati. Jadi Nabi buka jalur dulu. Ini kan kita mau melemparkan ilmu hingga betul-betul masuk ke dalam jiwa manusia. Sebelum masuk, jadikan orang itu berhutang budi kepada kita. Caranya apa? Banyaklah melayani mereka. Ya, pemimpin di antara kalian adalah ya yang banyak sayyidu qaumi khadimuhum. Pemimpin mereka adalah yang banyak melayani mereka. Umat ini kalau dilayani rasa laparnya, rasa amannya, dia pasti akan dengar pada orang itu. Ya, itu prinsip dalam Al-Quran. Ya. Karena itu kemudian semakin banyak kita membantu orang, tersenyum kepadanya, berbuat baik padanya. Antum dakwah, dia terima. Minimal dia terima. Meskipun belum tentu bergerak. Minimal dia terima, tidak tolak. Tapi kalau kita tidak buka pintu hatinya, maka substansi kebenaran yang kita sampaikan, dia udah tolak duluan. Kenapa? Dia nggak kenal kita secara khusus. Ya. Nah, karena itu substansi berdakwah itu adalah membuat pintu hati dulu antara kita dengan dia, kemudian membuat dia tertarik dengan agama ini. Membuat mereka tertarik memiliki Tuhan, bertuhan. Sholat, puasa, zakat, itu urusan belakangan. Karena bagaimana mungkin orang mau puasa kalau dia nggak kenal Tuhan? Bagaimana mungkin dia sholat kalau dia nggak kenal Tuhan? Ya kan? Karena itu fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu pertama yang harus diajarkan adalah ilmu tentang Allah. Perbanyaklah wahai pemuda diskusi dengan teman-temanmu yang agnostik. Ya, teman-temanmu yang percaya Tuhan tapi nggak mau diatur sama Tuhan. Banyak itu sekarang. Banyak diskusi dengan mereka tentang eksistensi Tuhan. Ya, tentang Allah Subhanahu wa taala. Banyak diskusi dengan mereka. Kalau sudah nyaman dalam jiwanya, baru kemudian dia siap untuk mengekspresikan cinta kepada Tuhan yang dia kenali. Itulah namanya ibadah. Diajak sholat, diajak puasa, diajak berbuat baik, dia akan mau, tergerak hatinya. Nah, itu kira-kira saya kira jawaban singkatnya yang substansi dalam masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallah kepada Ustadz yang telah memberikan materinya tentang pemuda Islam membangun peradaban. Kami dari panitia juga memohon maaf, ternyata tema yang kita tampilkan salah. Karena tadi menurut pasal 1 Undang-Undang Kepemudaan, ternyata yang maksud pemuda itu di bawah 30 tahun. Ini pesertanya ternyata lebih dari 30 tahun ternyata. Karena sahabat-sahabat Rasul juga tadi disebutkan Arkom
Usama bin Zaid, Mus'ab bin Umair, dan Ali bin Abi Thalib usianya ternyata di bawah 30 tahun, ya, masa-masa potensial mereka semua. Ya, kalau kita ternyata sudah lewat dari 30, bahkan banyak di antara kita yang sudah beruban, ya. Baiklah, terima kasih kepada Ustadz yang telah memaparkan materinya. Kita mohonkan kepada Ustadz untuk menutup, ya, dengan doa. Ya, kita berharap di tengah pandemi COVID-19 ini, ya, Allah segera angkat pandemi ini dan kita bisa kembali memakmurkan rumah-rumah Allah, ya, untuk beribadah. Kepada Ustadz, kiranya kami mohon untuk bisa memimpin doa ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya cintai dan saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, usia kita boleh jadi tidak lagi muda. Tapi inilah saatnya dengan hikmah, pengalaman hidup, jaringan orang-orang soleh yang kita punya, mari kita akhiri hidup ini dengan banyak beraktivitas untuk mendekati orang muda. Hikmatus syuyukh fi hamasyatis syabab. Hikmahnya orang tua harus berpadu dengan semangatnya orang muda. Karena itu saatnya orang tua tampil untuk menguatkan orang muda. Dan ini akan menjadi amal jariah yang luar biasa. Jangan hentikan diri kita hanya sekedar sholat berjamaah di masjid dan tilawah Quran, tetapi hadirkanlah kegiatan-kegiatan sebagaimana Nabi dulu lakukan mulai antara umur 55 sampai 63. Nabi bergerak luar biasa mencetak anak-anak muda, padahal usia beliau sudah semakin menua dan beliau meninggalkan dunia ini dalam kondisi bahagia karena dia meninggalkan hasil-hasil cetakannya yang luar biasa selama hidupnya. Dan di tengah masa pandemi corona ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana nanti saya akan menyampaikan redaksi-redaksi doa yang di antaranya dikhususkan dengan wabah yang ada hari ini. Tetaplah berbahagia dan bersemangat Bapak Ibu semuanya, karena Nabi katakan man yuridillahu bi khairan yusib min. Barang siapa yang dia dikehendaki jadi orang baik, orang itu akan diuji dengan musibah. Bahagialah karena musibah adalah cara Allah untuk meningkatkan derajat kita di hadapan Allah. Dan kita melewati musibah ini di bulan Ramadan, bulan yang dilipat gandakan hingga 700 dhifin, 700 kali lipat. Maka kebahagiaan kita pun harusnya berlipat-lipat juga. Bahagia syarat lahirnya kesehatan. Kesehatan lahir syarat lahirnya produktivitas. Makanya sejak umur 55 tahun Ramadan ini diwajibkan kepada Nabi, selalu lahir produktivitas amal. Dan perpaduan orang tua dengan orang muda, akhirnya di antaranya di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini, juga terjadi di bulan Ramadan. Sebagaimana dulu perang Badar di bulan Ramadan, waktu Makkah di perang di bulan Ramadan, maka kemerdekaan negara itu pun hasil kerjasama kolaborasi orang tua dengan orang muda di bulan Ramadan, tidak menunggu bulan Syawal. Cukup 9 Ramadan sudah di rumah seorang Arab, maka kita deklarasikan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Karena itu sudah saatnya kerjasama orang tua dengan orang muda ini dilanjutkan kembali. Kita akhiri doa kita dengan membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Nastaghfirullahal azim innahu kana ghaffara فأرسل السماء علينا مدرارا
وأمددنا بأموال وبنين واجعل لنا جنات واجعل لنا أنهارا اللهم رب الناس أذهب الباس أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر به سقما اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واكفنا وإياهم من شر مصائب الدنيا والدين اللهم عافنا في أبداننا وعافنا في أسماعنا وأبصارنا فعافنا واعف عنا وارحمنا اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذم ومن سيء الأسقام ونعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اكشف عنا من الوبا البلاء والفتن والأمراض والفيروسيات والكورونا وغيرها ما لا يكشفه غيرك اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Ya, alhamdulillah telah sama-sama kita selesaikan acara kita. Insya Allah besok tanggal 15 Mei akan diisi oleh Ustadz Daniel Barkah dengan tema Jadilah Muslim yang Kuat. Insya Allah kajian akan dimulai pukul 9.00. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ustaz. Ustaz ya. Ustaz. Kan bosan tidur. Ya, jazakallah khair. Jazakallah khair tidur. Barakallahu fiik. Mohon izin ya. Mari. Mantap kajiannya. Kopinya udah habis belum kopi? Belum dibuat. Hah? Buat. Lanjut ngopi. Lanjut lah.
Ditunggu di teras Al-Insan. Jangan lupa. Sahur berapa nih sahur? Ustaz Hasan enak banget tuh makan. Tempe nih bakwan bisa buka. Yang belum ngisi absen tolong diisi buat sahur ya. Apa namanya? Barang-barang harap diamanin. Parkir motor di dalam. Berapa aja buat mau kerinduan ketika masjid. Padahal masjid baru direnovasi atapnya itu. AC baru mau dipasang. Ya. Insya Allah tanggal 15 Mei ya. 15 Mei itu hari Jumat malam. Nanti Ustadz Daniel Barkah juga insya Allah kajiannya bagus insya Allah. Ini buat yang masih ada tolong diajak tetangganya nih biar bisa ikut kajian. ID-nya masih sama ya, ID-nya ya. Sama Cing Hasan. masih. Mantap. Ya, ini Bukit usul Duri buat nih, panitia. Bukit Duri. Ya, Oh, Bukit Masya Duri. Allah. Tebet ya. Tebet ya, Ini tebet. usul buat panitia nih. Ini masjid Al-Ihsan yang di mana nih? Yang di Patwa Senayan. Patwa Senayan itu daerah Kebayoran Lama masih. Al-Ihsan di mana? Di daerah Kebayoran Lama, Bang. Di Oh, ya. Senayan, deket GBK. Saya Cinere nih. Masya Allah. Enggak nih usul nih buat panitia. Jadi ada door prize. Jadi siapa yang nanya lebih bagus, lebih aktif, nanti hadiahnya ini pulsa atau apa gitu kan bisa juga kan. Rezeki itikaf gitu. Mulai malam ini dong, tadi kan udah ada nanya tuh. Oh, yang pertama ya. Iya dong. Gitu. Boleh juga nih, tadi usulin gitu loh. Ya minimal. Udah tahu nomorannya kan ya? Hah? Ya, ntar, Besok malam ada lagi nggak Ustaz? Besok malam. Besok malam Kita malam-malam ganjil. malam ganjil nih. Baik, insya Allah ikutan. Insya Allah Ustadz Daniel. Nanti tolong panitia bantu mempersiapkan door prize-nya buat peserta. Pesertanya siapa ya, Pak? Panitianya siapa? Ya panitianya masjid lah. Izin Ustaz, Masjid lah. izin share di masjid-masjid lain boleh Ustaz ya, izin ya. Boleh Pak, boleh banget. Izin live room ya. Assalamualaikum. Siap. Ya, salam. Waalaikumsalam. Ada juga Bukit Duri, izin dulu ya. Ustaz ya. Siap. Ya, siap. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ini yang Cinere. Sam masih ada Sam. Oh, itu Tidur Sam kali tuh. Sam. Sam tidur kali ya. Ya. Ya udah Pak, ditutup aja Pak, biar istirahat. Nanti Ya. makan Tutup pada ya. ini nih, pada malam pada dibangunin lagi. Oke, ya. Bangunin ntar buat makan sahur ya. Jangan Iya. lupa absen. Ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.